Hari ini kita baru saja membahas bersama 10 federasi dan beberapa komite dan juga DenKSBC. Karena ini ada 4 turunan, jadi kita tidak bisa membahas sekaligus. Kita membahas hari ini yang kami kira sangat urgent dibanding yang lain, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Setelah kita telusuri satu hari ini, ternyata buruknya jauh lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Misalnya kami menyoroti berkurangnya banyak kompensasi. Misalnya ada pembayaran 0,5%, ada pembayaran 0,75%, lalu misalnya yang dikatakan di undang-undang sebelumnya bahwa ada 25 kali pesangon, 25 bulan gaji, ternyata di peraturan pemerintah itu tidak ada. Lalu di ketentuannya kita tidak melihat ada lagi mediator. Jadi langsung kepada saya lupa, tapi biasanya kan kalau ada perselisihan kan ada peran mediator, tapi tadi sudah tidak ada. Lalu misalnya kita sudah tidak boleh lagi mengatakan bahwa pesangon itu 1 kali ketentuan, 2 kali ketentuan, karena sudah tidak ada lagi, bahwa kita harus mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 35 ini, bahwa semuanya sudah diatur dengan jelas dan pesangon itu bisa diturunkan ketika keuangan perusahaan itu tidak sehat. Dan siapa yang mengetahui itu? Kan kita tidak tahu gitu. Lalu misalnya ada soal PKWT tadi, dulu kan hanya 3 tahun, 2+1, sekarang bisa 5 tahun. Dan kalau pekerjaan itu tidak selesai, bisa disambung lagi, tapi tidak ada ketentuannya. Yang lebih kontradiksi lagi adalah buruh yang bekerja harian lepas, lebih dari 3 bulan, dia akan menjadi PKWTT. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi PKWTT sementara buruh yang kontrak 5 tahun tetap akan kontrak setelah itu gitu. Jadi kita sekarang ini masih belum ada konklusi, tapi melihat ini kemungkinan besar kita akan melakukan gugatan dan juga akan melakukan aksi. Tapi konklusinya setelah kami membahas minggu ini, kami harus selesaikan peraturan pemerintah 3 berikutnya. Jadi ini baru 1 PKWT, besok mungkin akan kita ke pengupahan, lalu untuk pesangon, lalu TKA paling belakangan, karena itu tidak menjadi domain kita, tidak menjadi prioritas kita gitu. Jadi sabar kawan-kawan seluruh buruh di Indonesia, terutama anggota KSBC, bahwa ini sangat jelimet. Kita harus baca satu persatu, kata per kata, karena ada pelecehan kata-kata misalnya, yang misalnya dan atau pengurangan hak-hak serikat buruh dan pesangon dan soal kontrak alih daya segala macam. Kalau kita tidak telaah atau teliti pelan-pelan, kita bisa mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa. Ternyata memang sangat banyak masalah. Nah, terlepas dari itu, saya mohon maaf atas nama Presiden KSBC untuk semua Anda yang mendengar, terutama anggota KSBC, bahwa sebenarnya ini tidak pantas kita bahas karena kita masih menggugat di judicial review. Kalau kita masih menggugat judicial review dan belum ada kepastian dari sana, ini sebenarnya belum bisa berlaku. Tapi kan kita, karena sudah beredar sekarang, wajib kita baca, sehingga eksistensi kita sebagai pejuang perburuan atau aktivis harus mengetahui apa sih yang ada dalam ini gitu. Jadi jangan mau menerima mentah-mentah, karena tidak ada yang menjamin kita menang atau kalah. Dengan melihat ini sekarang, masalah-masalah ini, ada lagi upah padat karya, berarti kita akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang lain, berarti kita konsentrasi terpecah. Tadinya kita menolak dan membawa ke judicial review, ada lagi ini, berarti kita akan bertempur, dan pertempuran belum selesai kawan-kawan. Tetap semangat, jauhlah kita dari COVID, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.